Oke, halo semuanya. Setelah kemarin aku sudah cukup puas dengan membahas buku-buku yang aku baca di tahun 2025. Di video kali ini tuh aku sedikit ingin membahas lah secara garis besar buku-buku yang sudah aku baca di tahun 2026, yang mana ini akan aku jadikan sebagai mid-year book freak out tag. Meskipun ini udah nggak tengah tahun lagi, cuman nggak apa-apa lah ya. It's better late than never. Dan di sini cukup banyak, ada 13 pertanyaan kalau nggak salah. Dan untuk di video kali ini tuh aku hanya akan menunjukkan buku-buku yang sudah dibaca dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2026. Jadi untuk selebihnya tidak aku masukkan ke video ini ya. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, ini yang pertama itu ada best book you have read so far in 2026. Jujur ini banyak banget dan aku nggak nyangka banyak banget aku menemukan bacaan yang bagus di tahun ini. Makanya aku pengen untuk sharing, cuman nggak ada kesempatannya. Ya udahlah, ini aku skimming aja untuk cepat-cepatan aja. Cuman di sini mungkin aku akan menunjukkan top 3-nya aja kali ya. Yang pertama ini tuh ada The Anthropocene Review karyanya John Green, kemudian ada Think Again karyanya Adam Grant, dan juga The Compass karyanya Tammy Kling. Ini tuh sebenarnya kayak masih banyak ya best book lain, cuman ini tuh so far yang aku suka, yang cukup membukakan wawasan. Kalau Anthropocene Review ini tuh non fiksi yang ditulis oleh John Green, yang menggambarkan daily life-nya John Green aja, dan bagaimana dia itu memberikan review ke segala hal yang dia dan istrinya itu beri sebutan atau beri julukan dengan anthropocene gitu, sesuatu yang anthropocene. Kemudian untuk yang Think Again ini tuh non-fiksi yang bikin mind blowing, yang mengajarkan tentang kekuatan kita tuh berpikir. Kalau kalian familiar dengan meme Rage Bait nah ini tuh sebenarnya versi yang kalemnya atau versi yang menggunakan ketenangan untuk menghadapi orang yang koar-koar di luar sana. Kemudian yang terakhir itu ada The Compass karyanya Tammy Kling. Ini tuh sebenarnya novel, cuman kayak lebih ceritanya tuh lebih touch in real life problems gitu ya. Jadi kayak buku non fiksi yang sangat healing dan mengajarkan arti tentang sebuah kesabaran dan juga kayak perasaan putus asa gitu yang dialami manusia ketika mereka ini membutuhkan kompas atau arah hidup. Kemudian untuk buku pertanyaan yang kedua yaitu worst book you have read so far in 2026. Ini tuh ada dua sih sebenarnya. Bukan dua, ada tiga sama ya. Yang pertama ini ada Das Kapital for Beginners. Ini ditulis oleh Arif Rahman dan Adipai Prabowo. Kemudian ada, aku nggak ngerti cara bacanya, She, yang ditulis oleh Spain Rodriguez, dan Hotel Moi Indi yang ditulis oleh Sekar Ayu Asmara. Aku agak capek menjelaskan ketiganya ini. Intinya kalau yang si Das Kapital for Beginners ini aku beli karena karena diskon aja. Cuman di sini ya Allah, ini masih harus butuh dipoles ya. Ini editornya kemana sih? Bahkan bilangnya kan ini mendatangkan ilustrasi ya, ilustrator. Cuman ilustrasinya di sini tuh kayak ngambil dari Google yang udah pixelate banget gitu loh, yang udah di zoom 300 kali lebih besar. Kayak ini apa sih maksudnya gitu kan? Dan ini itu repetitif banget gitu. Meskipun ada ilmunya kok buku ini, cuman ya bacanya itu bikin kayak mungkin penulisnya itu berespektasi kita itu bacanya acak gitu ya. Cuman kalau untuk aku yang bacanya urut dan runut, ini tuh kayak apa sih sebenarnya tuh topik yang sama yang dibahas gitu loh. Kemudian untuk yang She itu, ini tuh kan graphic novel ya, cuman dia itu menggunakan style gambarnya itu kan retro, dan untuk teksnya itu lebih bold dan mampet-mampet gitu ya, lebih rapet. Jadi aku ketika membacanya itu lebih capek. Padahal ini nggak tebel gitu bukunya, cuma 100 halaman gitu. Cuman ya akhirnya aku kayak lost gitu loh membaca buku ini. Cuman mengerti beberapa bagian kayak perang di sinilah, perang di situlah. Terus kemudian tiba-tiba ada pahlawan datang dan tiba-tiba cerita selesai gitu, kayak ini apa gitu. Kemudian untuk Hotel Moi Indi, sebenarnya ini tuh idenya menarik. Cuman karena aku tuh kecewa aja karena di katalognya Mizan buku ini tuh kelihatan tebel gitu. Cuman ternyata setelah aku dapatkan bukunya tipis banget gitu. Jadi kayak merasa tertipu gitu. Udah mah ceritanya kayak sinetron juga. Jadi makanya makin sebel lagi dengan cerita ini, meskipun horornya dapat ketika membaca buku ini. Untuk yang pertanyaan ketiga yaitu best sequel you have read so far in 2026. Ini itu Secret Histories karyanya Pittacus Lore. Ini keren banget. Ini tuh sebenarnya masuk ke seri Lorien Legacies, dan untuk buku yang aku baca ini kan buku terjemahan ya.
Nah, untuk terjemahan yang aku baca ini tuh jatuhnya buku kedua. Cuman kalau dari buku aslinya versi bahasa Inggris, buku kedua dari versi Mizan ini tuh adalah gabungan dari volume ke-4, 5, dan 6 dari versi aslinya. Jadi 3 cerita gitu digabungkan jadi satu. Cuman ini bagus banget. Meskipun ceritanya bisa dibaca terpisah, cuman aku tetap ingin membaca buku yang pertamanya yang versi terjemahan, dan ketika membacanya tuh seru banget. Pokoknya ini menceritakan tentang, yang pertama itu tentang Adamus, seorang anak jenderal. Yang kedua ini menceritakan tentang Sandor, anak yang merasa iri dengan kaum-kaum yang lain. Dan itu kayak wow, keren banget ya. Universe yang dibangun oleh Pittacus Lore di sini. Dan kayaknya seri yang terkenal itu kan yang apa sih? Aku lupa namanya. Pokoknya nanti aku cantumkan aja gambarnya di screen. Untuk yang pertanyaan keempat, yaitu worst sequel you have read so far in 2026. Ini sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya aku juga membaca beberapa buku berseri yang lain, cuman nggak yang sampai aku nggak suka. Jadi untuk pertanyaan yang ini nggak ada ya. Untuk yang kelima, yaitu new release you haven't read yet but want to. Ini ada satu dan aku baru tahu banget ketika H-3 mau take video ini, yaitu Kubah Kaca yang ditulis oleh Sylvia Plath, yang mana ini adalah terjemahan dari The Bell Jar, dan ini diterbitkan oleh penerbit Kakatua. Dan begitu aku tahu judul ini udah diterjemahkan, kayak langsung aku pengen banget buat baca. Yang mana akhir-akhir ini tuh aku mulai keranjingan untuk baca novel-novel klasik dan mulai suka juga dengan buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Kakatua. Dan ini kayak wow, penerbit Kakatua itu jadi membuka kotak Pandora gitu loh, karena dia itu penerbit pertama yang kadang menerbitkan karya-karya klasik yang gak diterbitin sama penerbit lain. Jadi kayak dia tuh gercep banget gitu. Untuk yang keenam, ini most anticipated release for the second half of the year. Ini aku juga bingung sih, apa ya, kayaknya tiap tahun tuh jawabanku selalu sama, yaitu aku tidak tahu buku-buku apa saja yang mau terbit gitu. Cuman karena sekarang aku nih masih proses dalam mencari penerbit, sebenarnya aku juga berharap buku-buku yang aku tulis tuh bisa terbit di tahun ini. Cuman ya entahlah gitu kan, karena aku masih mencari penerbit juga, dan semoga mendapatkan vendor yang baik untuk melahirkan anak-anakku di dunia ini, alias buku-buku yang sudah aku tulis. Untuk nomor 7, yaitu Biggest Surprise of the Year. Ini tuh mungkin lebih aku mengasumsikan sebagai cerita yang shocking karena plot twistnya ya. Ini tuh adalah We Were Liars karyanya E. Lockhart. Wah, itu gila banget. Meskipun kayaknya aku telat ya baru baca di tahun ini, tapi novel itu kayak bikin mata membelalak, melonjak, dan mulut terperangah, kayak saking gak percayanya dengan penuturan kisahnya gitu kan, kayak kok bisa gitu. Dan nanti kalau misalnya sempat, aku akan mencoba untuk membuatkan video reviewnya, atau mungkin review secara blognya ya, karena aku belum bikin. Jadi ya bisa kalian tungguin aja untuk reviewnya. Untuk yang ke-8, ini favorite new author, baik yang debut atau yang baru ke aku. Ini yang pertama ada Pittacus Lore yang tadi menulis Secret Histories. Kemudian ada Tammy Kling yang tadi menulis The Compass. Kemudian ini ada Maurice Leblanc yang menulis Lupang ya. Ini tuh aku baca yang versi diterjemahkan dan diterbitkan oleh Shira Media kalau nggak salah. Pokoknya yang covernya inilah. Terus yang penulis terakhir yang aku suka itu Aldous Huxley yang menulis Brave New World. Dan ini aku bacanya versi yang terbitan Kakatua, yang judul terjemahannya itu jadi Dunia Baru yang Gemilang. Dan ini bagus banget, dan aku kayaknya harus mereview buku ini juga. Cuman ya next time aja ya. Untuk yang nomor 9, yaitu Newest Fictional Crush, lagi-lagi tidak ada ya. Ini sama seperti pertanyaan nomor 4 tadi, karena emang nggak ada gitu. Untuk pertanyaan ke-10 itu adalah Book That Made You Cry. Ini ada 2. Yang pertama itu Dream Launch Project, karyanya Renita Nozaria, dan juga Bitter, karyanya Smita Bhattacharya. Nah, kalau yang Dream Launch Project ini kan ceritanya lebih ke persahabatan ya, atau kayak pertemanan yang mencoba saling melindungi satu sama lain dengan bumbu romance di sana sini. Kalau yang Bitter ini tuh lebih ke apa ya, kisah tragis di tahun 1947 di Bengali. Dan 2 buku ini tuh hawa-hawanya itu emang bikin ya nggak menangis sih, cuman lebih ke terharu aja gitu. Cuman ya ini bukunya heartwarming banget sih. Untuk yang ke-11 ini Book That Made You Happy. Ini cukup ada banyak sih sebenarnya ya, cuman ini aku nggak akan nunjukin semuanya. Di sini yang pertama itu ada Tentang Kamu, karyanya Terelie, karena yang pertama udah lama ya nggak baca karya-karya Terelie, dan setelah aku membaca ini
yang kata orang-orang kan fenomenal ya, dan emang iya ini setuju banget sih. Kisahnya juga menginspirasi tentang tokoh yang bernama Sri Ningsih, yang dia ini penuh hidupnya tuh penuh kekerasan dari kecil sampai dia menghabiskan sisa hidupnya jauh dari kampung halamannya. Kemudian ada Spotlight, ini ditulis oleh Tita Rosianti. Ini ceritanya ringan, banyak jokes jadul, tapi surprisingly aku tuh masih nyantol dan bikin ketawa banget sih. Jadi makanya happy banget ketika membaca buku ini, dan juga ada plot twistnya. Dan ini tuh lebih banyak memperlihatkan dunia tentang fashion yang penuh dengan persaingan. Untuk yang pertanyaan 12, yaitu most beautiful book you have bought so far this year or received. Ini aku akan bagi jadi dua kategori ya, yaitu pinjam dan membeli. Kalau yang pinjam itu ada Cosmos sama Think Again dan juga 3 menit terakhir. Kemudian untuk yang beli ini ada Dream Launch Project karyanya Renita Nozaria, kemudian ada Caraval karyanya Stephanie Garber. Akhirnya aku beli dan baca buku ini tahun ini, sama yang Lupang itu tadi yang karyanya Maurice Leblanc. Kemudian pertanyaan terakhir finally, yaitu what books do you need to read by the end of the year. Tentu saja TBR saya, bahkan aku nggak expect kalau tahun ini sepertinya kecanduan bukuku mulai bertambah lagi ya. Jadi ya begitulah nasibnya. Dan juga aku masih menjalankan sebenarnya challenge 20 before 20 yang meskipun kayaknya udah nggak ada yang menagih, dan tapi ya aku tuh kayak tetap merasa memang buku-buku itu yang pengen aku baca dari dulu gitu kan. Jadi makanya aku berusaha untuk menghapus daftarnya satu per satu, meskipun sekarang udah nggak 20 tahun lagi ya. Cuman ya itu dia buku-buku yang pengen aku baca, dan supaya nanti memberikan ke kalian juga mungkin review-reviewnya di baik di channel ini ataupun di blog. Jadi makanya aku minta support jadi untuk bisa membaca semua buku yang ada di challenge tersebut. Oke, kayaknya gitu aja ya untuk mid-year book freakout tag yang cukup melelahkan karena 13 pertanyaan. Dan gimana dengan kalian dengan progres membaca di sepanjang 2026 ini? Mungkin bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Segitu dulu untuk videonya, dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.